Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Sugimin, Ibu Tririni, Bapak Ibu Guru, serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jaya! Apa kabar semua? Pasti baik kan? Perkenalkan, nama saya Halaf Adrian Imawan yang akan memandu podcast Inspirasi Kepemimpinan hari ini. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang entrepreneurship dan lingkungan hidup. Sekarang kita akan membahas tentang kepemimpinan atau leadership. Seperti yang kalian ketahui, leadership atau kepemimpinan merupakan salah satu life skill atau keterampilan hidup yang sangat diperlukan pada abad ke-21. Bersama narasumber kita yaitu Kak Abi, yang sudah hadir di tengah-tengah kita akan membahas tentang leadership. Nah, sebenarnya siapa sih Kak Abi? Kak Abi ini adalah lulusan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia loh. Kak Abi merupakan seorang trainer dan fasilitator leadership. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Abi yang sudah meluangkan waktu untuk sharing hari ini. Apa kabar Kak Abi? Halo, kedengaran suaranya Olaf? Kedengaran Kak Abi. Oke, baik kabar. Dan hari ini Kak Abi akan membahas tentang what is leadership atau apa sih kepemimpinan itu, apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin. Nah, pasti kalian sudah tidak sabar kan? Tanpa berlama-lama, kepada Kak Abi dipersilakan. Oke, thank you Olaf atas openingnya. Kak Abi izin share screen dulu ya. Oh, boleh hostnya, boleh tolong. Karena di sini saya nggak bisa share screen. Oh, Olaf, hostnya siapa ya? Soalnya Kak Abi belum bisa share screen. Kayaknya dari sekolah deh Pak. Kak. Oh, baik. Kepada teman saya, pada guru SPJ, bolehkah saya share screen? Sebentar ya Kak Bia, lagi di hostnya lagi. Oh, oke. Saya udah bisa sekarang. Oke, baik. Oke, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Suara Kak Abi terdengar jelas kan ya? Dengar Kak. Oke, baik. Selamat pagi buat teman-teman lama saya di SMP PJ. Yang terhormat Bapak Gimin, Bu Rini, lalu guru-guru yang lain. Senang bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu dan juga teman-teman yang di sini, teman-teman kelas 7, dan kalau lihat sih ada 110 partisipan kelas 7 dan OSIS ya. Jadi thank you udah invite Kak Abi di sini untuk ngobrol soal leadership. Sekarang Kak Abi sebelum masuk ke leadership itu apa, Kak Abi mau kenalin diri dulu, simple aja. Oke, jadi nama Kak Abi itu Abi Halemuan. Tadi udah Olaf jelasin kalau misalkan Kak Abi itu dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kalau misalkan orang kayak gini ya, orang-orang yang bisa ngomong lancar depan umum seperti ini, kira-kira jurusan Kak Abi itu apa ya? Boleh ada yang bisa jawab gak di kolom chat gitu, jadi biar Kak Abi bisa lihat. Kira-kira Kak Abi jurusan apa ya? Coba kita lihat. Ada yang bisa jawab gak kira-kira? Kak Abi jurusan apa? Atau ada yang mau unmute speakernya boleh juga kok. Kira-kira Kak Abi jurusan apa? Wait, kita buka chatnya. Chat. Komunikasi atau sastra? Kurang tepat sepertinya. Kira-kira ada yang bisa jawab lagi? Ayo dong, kita agak aktif dong. Teman-teman boleh jawab kira-kira jurusan Kak Abi apa ya? Olaf mungkin jangan jawab karena udah lihat CV Kak Abi kayaknya. Yang teman-teman yang lain boleh jawab kira-kira Kak Abi jurusan apa? Kalau misalkan bisa ngomong depan publik seperti ini tanpa tegang dan yang lainnya, kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab? Public speaking, kurang tepat Kimi. Ada yang lain? But thank you for the answer. Yang lain? Ayo dong, ini ada 110 nih. Iya, itu dia ketahuan. Oke. Ini kalau OSIS yang jawab, ini udah pasti, dia udah lihat CV. Oke, tapi gak apa-apa. Ya gak apa. Jadi Kak Abi itu jurusan, iya udah ya, yang OSIS udah ya, matematika, oke. Ya Kak Abi jurusan matematika. Jadi
selama 4 tahun itu Kak Abi belajar matematika. Ya matematika tuh nggak kayak yang kalian kayak gampang di level kalian gitu loh, yang kayak apa? Cuma Pitagoras lah, terus apa sih? Persamaan kuadrat. Ya, itu mah merem sarapan itu. Kalau Kak Abi dulu waktu di kampus itu disuruh membuktikan ya, kenapa 1 lebih besar dari 0. Jadi kayak kalau kalian kan taunya kayak ya 1 ya pasti bisa dari 0, tapi kenapa gitu. Nah, itu salah satu syarat supaya Kak Abi bisa naik ke level berikutnya. Jadi selama 4 tahun tuh Kak Abi belajar matematika. Kalau misalkan kok bisa sih ngomong depan publik lancar kayak gini Kak Abi, ya itu karena emang sering latihan aja sih. Karena Kak Abi juga sering ikut organisasi, jadi buat anak-anak OSIS harusnya kalian ke depannya sih bisa untuk melakukan hal seperti ini, untuk present tanpa tegang atau nervous. Ya Kak Abi lulusan matematika, sempat menjadi trainer dan sempat menjadi teman Bapak Ibu guru kalian. Jadi Kak Abi kenal dengan Bapak Ibu guru kalian, dengan Pak Gimin, dengan Bu Rini, dan guru-guru yang lainnya yang biasanya kalau sesi sama Kak Abi, misalkan kan kadang-kadang Kak Abi ngajarin guru kalian juga kan. Nah, itu tuh guru-guru kalian tuh nggak mau pakai nama asli, kadang-kadang ada nama-nama bule gitu lah. Pokoknya jadi Kak Abi jadi bingung, nggak tahu nama aslinya siapa. Ya, jadi semoga kalian tahu nama asli guru-guru kalian ya, jangan nama samarannya. Jadi setelah jadi trainer, Kak Abi kerja di asuransi sampai sekarang, dan ini udah izin bos untuk ngasih training dan diperbolehkan. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal bahas leadership. Semoga kalian tetap aktif, tetap nanti akan ada beberapa aturan di dalam. Nah, ada beberapa aturan. Jadi kalau misalkan Kak Abi, when I speak, you guys listen, and when you get opportunity to speak, I will listen. Oke? Yang kedua, kalau misalkan Kak Abi nanya, udah jawab aja. Kan kalian pasti dari kemarin kan jarang kan ngobrol di kolom chat kan. Nah, ini Kak Abi kasih kesempatan nih, ngomong yang banyak di kolom chat. Boleh, bebas. Karena Kak Abi udah izin sama gurunya, tapi sesuai sama materi kita hari ini. Oke? Nah, itu aja untuk perkenalannya. Kak Abi sekarang mau lanjut ke inti materinya. Sekarang. Oke. Nah, Kak Abi kasih waktu sekitar ya 30 detik lah atau lebih. Boleh nggak kalian tulis kira-kira leadership itu apa sih? Boleh tulis di kolom chat. Kak Abi pengen lihat jawaban kalian semua. Terutama anak-anak kelas 7 ya. Yang OSIS santai ya, chill aja nanti dulu. Yang kelas 7, Kak Abi pengen coba gali dong kira-kira kalau menurut kalian leadership itu apa? Boleh lihat. Iya, kepemimpinan. Itu kayaknya ada di Google Translate ya, Kalista. But anyway, thank you for the answer. Pengertiannya. Apa itu leadership kira-kira? Ayo, Kak Abi tungguin. Thank you, Kalista, atas jawabannya, kepemimpinan. Good. Yang lain? Halo, yang lain. Waduh, bentar. Oke, salah satu fungsi manajemen untuk mengadakan motivasi. Untuk mencapai tujuan. Oke, that's good, Leon. Jasmine. Personality to do good things and do. Oke, ini jawaban Jasmine bagus. Oke, kemampuan memimpin Audrey. Thank you. Gita, kemampuan memimpin. Oke. Jasmine menjadi seorang pemimpin. Good. Ada lagi? Ayo. Ini Jasmine. Oke nih jawabannya. Leadership is personality to good things and to lead the group. Good habit. Oke. Yang lain? Ayo. Kak Abi tungguin loh. Kapan lagi narasumber nungguin anak-anaknya jawab? Oke, leadership itu menurutku yang bisa membantu dan memimpin suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Oke, good. Good answer. Thank you, Zaza. Saras, membantu orang ataupun diri sendiri memimpin suatu. Oke, thank you. Oke, Kak Abi tunggu habis jawaban setelah ini, Kak Abi langsung akan lanjut. Ada lagi yang mau jawab? Suatu seni yang membentuk individu yang kuat dan tangguh untuk memotivasi sekelompok orang agar mau bertindak. Oke, good. Demi meraih tujuan bersama. Thank you, Chelsea. Oke, teman-teman, thank you kelas 7 buat jawabannya. Semua jawabannya tepat, benar, gak ada yang salah. Thank you buat jawabannya atas partisipasinya. I really appreciate that. Nah, sekarang sebelum Kak Abi masuk ke leadership, kita akan main games. Nah, kapan lagi kan narasumber online main games. Oke, yuk kita main games dulu. Nama gamesnya adalah Find What I Say. Oke, jadi gamenya seperti apa? Jadi game ini sebenarnya Kak Abi mau nyusahin kalian. Kalian kan dari tadi diem doang di depan. Pasti ada nih yang lagi udah matiin kamera terus baring kan. Mang Kak Abi nggak pernah muda. Oke, jadi siap-siap ya. Kak Abi akan meminta kalian untuk bergerak. Oke,
Jadi games ini adalah Kak Abi akan meminta kalian untuk mengambil barang yang akan muncul di layar kalian ini. Semua lihat layar Kak Abi kan ya? Kalau lihat boleh ngangguk. Oke, Olaf udah ngangguk, berarti udah aman. Oke, jadi kalau nanti ada muncul sesuatu, misalkan sesuatu yang berwarna merah, kalian tolong cari sesuatu yang berwarna merah di sekitar terdekat kalian. Nanti tolong ini kameranya bisa dinyalain kah, teman-teman? Jangan pada off kameranya. Kak Abi pengen lihat muka kalian semuanya yang lemes-lemes, yang masih ngantuk. Iya, ada yang baru nguap tuh kelihatannya, kedip-kedip mata tuh. Iya, habis bangun ya. Oke. Nah, sekarang Kak Abi akan meminta kalian untuk mencari barang terdekat kalian, oke? Jadi nama gamesnya adalah Find What I Say. Kalau udah nemuin barangnya, tolong kalian lambaikan ke kamera, kayak orang nyerah kalau lagi uji nyali, ya. Tolong ya, jadi lambaikan, ambil barangnya, misalkan sesuatu berwarna hijau, kayak gini. Ini warna hijau kan? Nggak salah kan? Oke. Siap ya teman-teman ya? Semua aktif, oke? Aktif. Jangan lemes. Oke, kita harus semangat. Oke. Siap ya, tunggu Kak Abi cek dulu nih kamera, udah pada nyala. Oke, udah pada nyala. Tadi perasaan ada yang udah ganti ini ya, ada yang backgroundnya tadi Among Us. Oke, baik, siap ya. Sekarang kita cek dulu. Yang pertama, teman-teman siap ya. Kami kasih waktu cuma 20 detik setiap barang, oke? 1, 2, 3. Sesuatu yang berwarna biru. Cari. Lambaikan ke kamera kalau udah nemu. Oke, Leon udah nemu. Olaf, oke, Dasi, oke, Atar, buku, oke, Zaza, Kalista, Aleika, Bama, Fatma, semua oke, Jasmine, Audrey, Yasmin, Anya, Chelsea, Bagas, oke. Tenang, nama kalian Kak Abi sebut satu. Malika, Jihan, Nathan Abi, Raka, Risa, Saras, oke. Kimi mana yang warna biru? Jangan nunjuk tembok. Adin, oke. Yang lain mana nih? Yang lain pada mati kameranya. Ya udahlah kalau gitu nggak apa-apa. By the way, good. Oke, thank you. Sekarang yang kedua, oke, yang kedua. Siap-siap ya, akan semakin sulit. Oke. Tolong keluarkan buku pelajaran kebanggaan kalian. Pelajaran favorit kalian, buku matematika. Oke, buku cetaknya boleh. Mantap, matematika. Oke, nice. Nice, oke, thank you. Oke, ada yang tadi 2. Oke. Audrey, oke. Yasmin mana buku matematikanya? Chelsea, Anya, oke. Hairu, Davi, Jihan, oke. Nathan, Akmaisan mana kok mukanya dong? Oke, nggak apa. Oke guys, oke, good. Oke, itu yang kedua ya. Sekarang siap-siap, ini yang ketiga. Sesuatu yang diawali huruf P, diakhiri dengan huruf N. Oke, boleh. Mana? Oke, Gita, oke. Leon, mana Leon? Olaf udah. Oke, semua yang menunjuk pulpen, oke. Good. Thank you. Kan bisa aja kalian boleh ambil panci itu kan. Panci kan bahasa Inggrisnya pen kan. Ambil aja. Ntar mama kalian nggak bisa masak. Oke. Thank you. Phone. Ya, boleh lah. Oke. Good. Nah, sekarang yang keempat ya. Sesuatu yang bukan milikmu. Ada nggak kira-kira? Sesuatu yang bukan milikmu. Oke, sesuatu yang bukan milikmu. Misalkan, HP kalian dibeliin mama kalian. Nah, itu berarti bukan milik kalian. Canda. Sesuatu yang bukan milikmu. Kira-kira apa coba? Ayo. Oke, handphone. Oke. Itu apa, Gita? Pulpen ya? Apa? Oke, pulpen. Oke. Oke, apa itu? Borgol? Oh, itu kacamata. Oke, borgol. Ada bando juga tadi. Oke, ada pita, handphone, mouse. Oke. Itu mouse punya sekolah itu, jangan-jangan. Oke, thank you. HP semua. Oke, Raka, Risa, Nathan. Oke, good. Adin, Mikal, oke. Itu Kubik, apa? Rubik, apa sih namanya? Lupa deh. Kayak nama hero Dota jadi. Oke, nah sekarang yang terakhir. Sesuatu yang bukan dari kamarmu. Ayo, cepat. Sesuatu yang bukan dari kamarmu. Go, nggak apa-apa. Kak Abi kasih waktu. Tar, itu dari mana ya? Dari tempat sampah apa gimana? Aku langsung dapet gitu loh. Oke, itu apa buku? Semua tahan dulu ya, tahan dulu karena kami mau lihat sesuatu. Oke, tadi Gita masih nyari. Oke, Audrey ada kotak tisu. Bama itu apa? Tas ya. Oke, tas. Zaza itu apa ya? Oh, sapu kecil ya? Sapu kecil atau? Iya, itulah. Oke. Aleika itu apa? Obat. Jasmine itu apa, Jasmine?
Oke, kotak tisu ya, Kak Abi asumsikan. Oke, ada apa tuh? CD. Bagas, apaan gas? Yasmin apa tuh Yasmin? Oh, chargeran. Kursi, Oke. Pak. Oh, kursi. Oh. Oke. Oke, kursi. Nice, 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 nice. Boleh, boleh. Good. Malika apa? Makanan itu ya? Oke, itu Raka apa Raka? Pisau ya? Oh, gunting apa pisau? Nggak tahu deh tuh. Oke, Mikael apa Mikael? Oke, kotak makan. Kalista itu apa? Oh, piring. Oke. Padma itu apa Padma? Buku ya? Uang yang buat nyetrika baju, Pak. Oh, oke, oke. Oke, sekarang Gita itu apa Gita? Roti. Oh iya, makasih loh. Ntar dikirimin Gojekin ya ke sini ya buat sarapan Kak Abi. Oke, oke teman-teman, kasih tepuk tangan dulu dong. Gamesnya udah berakhir. Thank you. Kalian udah ikutin semua. Kak Abi appreciate buat apa kalian aktif. Thank you loh semuanya yang udah aktif. Ini ada lagi yang background Among Us. Lucu. Oke, nggak apa. Nah, sekarang teman-teman, pertanyaan Kak Abi ya. Setiap games yang Kak Abi kasih itu tuh nggak cuman apa ya? Nggak cuma sekedar biar kalian seneng gitu, tapi ada esensinya. Oke? Nah, kira-kira kalau misalkan dari games ini ya, dari games ini, tadi kan Kak Abi kasih sesuatu. Terus setelah Kak Abi kasih instruksi cari yang ini, kalian kan pasti pertama mendengar dulu kan? Mendengar dulu. Kira-kira apa nih yang dari Kak Abi gitu? Mendengar dulu. Dan setelah kalian mendengar, kalian mencoba untuk mengambil barang yang tepat. Misalkan sesuatu yang berwarna biru, kalian cari yang berwarna biru, oke? Jadi games ini nggak sekedar cuma biar kalian senang, tapi ada esensinya. Kenapa? Karena kalian semua melakukan dengan baik, which is yang pertama adalah kalian mendengar, oke? Mendengar apa instruksi dari Kak Abi. Yang kedua adalah setelah mendengar, kalian melakukan hal yang tepat, yaitu mengambil barang yang sesuai. Bisa aja dong, kalian misalkan dengerin buku pelajaran matematika, tapi kalian ngambil buku pelajaran biologi. Bisa dong. Kalian dengar matematika tapi ngambil biologi. Nah, teman-teman, yang kalian baru lakukan adalah yaitu mendengar dan melakukan hal yang tepat adalah salah satu contoh dari sikap kepemimpinan, which is leadership. Jadi kalian tuh nggak usah mikir kayak leadership adalah jawaban yang kalian tadi kasih itu bagus banget, thank you. Tapi kalian jangan mikir terlalu luas, yang kayak kepemimpinan adalah pemimpin, oh Pak Jokowi, semuanya itu ribet, kompleks, oke? Pemimpin adalah listen, dengerin. Kalian mendengar dengan baik dan melakukan hal yang tepat. Oke? Misalkan papa mama kalian mandi sekarang, mandi gitu. Kalian dengar dong mandi kan? Bisa aja habis mandi. Ada pasti ada dong yang mandi, entar mah lagi push rank atau entar mah lagi asik nih lagi main Among Us. Kan pasti bisa aja dong, oke? Tapi kalau kalian mendengar dan melakukan hal yang tepat, itu kalian udah mencontohkan sebagai seorang pemimpin yang baik. Oke, karena setiap dari kalian itu pemimpin, oke? Pemimpin dari siapa? Terutama dari diri sendiri dong tentunya. Bisa aja dong kalian misalkan pagi-pagi, kalian kan pagi punya pilihan, mau bangun tidur apa enggak? Mau tetap ngaso di kasur atau mau mandi dulu, olahraga dulu, atau push rank ya terserah lah pokoknya. Jadi kalian tuh bener-bener pemimpin dari diri kalian sendiri. So, yang kalian lakukan itu adalah salah satu contoh dari kepemimpinan, yaitu mendengar dan melakukan hal yang tepat. Oke, a true leader, they will listen and they do the right thing. That's a true leader. Oke, nggak ada pemimpin yang nggak mendengar dulu. Kalau pemimpin tutup kuping, itu bukan pemimpin. Oke, itu bukan pemimpin. Oke, ya sudah terlihat kalian sudah mulai tersenyum ya. Memang seperti ini cara Kak Abi membawakan sesi ya. Jadi kalian tuh harus senyum, harus ketawa, harus senang, biar nanti bapak ibu guru kalian panggil Kak Abi lagi. Canda. Oke. But anyway, thank you buat partisipasinya. Jadi kalian tolong catat nih poin penting bahwa ya pemimpin yang sebenarnya itu adalah orang yang mendengar dan melakukan hal yang tepat. Oke. Jadi kalian jangan berpikir kayak ke pemerintahan, itu jangan dulu. Santai. Di lingkup kecil aja, di keluarga kalian, di pertemanan kalian, itu kalian mendengarkan apa yang teman kalian ngomong, apa yang guru kalian ngomong, apa yang papa mama ngomong, itu kalian harus dengerin. Dan kalian melakukan hal yang tepat. Seperti itu, teman-teman. Itu contohnya. Nah, sekarang, teman-teman, Kak Abi akan play sebuah video. Ini videonya lucu. Ini unyu buat Kak Abi juga, pas nonton ini lucu banget. Soalnya Kak Abi tuh pencinta guguk. Oke? Jadi, Kak Abi senang video yang berbau dengan guguk. Bukan Kak Abi tidak mencintai hewan yang lain ya. Kak Abi senang semua hewan, tapi kalau guguk tuh, they have a special place in my heart. Jadi Kak Abi punya 2 dogi tapi nggak boleh bawa masuk kamar ya, karena bau. Nah, Kak Abi akan play video ini.
please pay attention to the video. Tolong perhatikan videonya and give comment after you watch. Tolong kalian, nanti kami akan kasih waktu, kalian boleh komen di kolom chat kalian. Nanti jadi kalian boleh jawab apa kira-kira yang apa namanya? Ini ada direct message. Oke, ya udah sip. Nanti dulu. Oke. Baik banget yang DM kami udah kayak Instagram. Nanti kami kasih Instagram ya. Oke, jadi tolong watch this video dan perhatikan kira-kira ini video tentang leadership. Ini benar-benar tentang leadership. Jadi kira-kira apa sih yang terjadi sama si Dogi ini dan kira-kira untuk dia menjadi sebuah a good doggy itu dia harus ngapain gitu. Apa yang kalian perhatikan? Oke. Nanti tolong kalian watch videonya. Kami akan share sebentar lagi. Oke, kami share dulu ya. Stop share. Share screen. Oke, share sound, optimize for video clip. Share. Oke, layarnya udah hitam, kalau udah hitam boleh ngangguk. Oke, boleh ngangguk. Kita tes dulu ya, Ini ada suaranya apa enggak dan videonya play apa enggak, oke? Kelihatan videonya? Ada lagu-lagu kecil gitu nggak? Ada suaranya nggak? Ada? Oke, semua udah ngangguk. Kalau gitu, tolong kalian watch the video. Tolong perhatikan baik-baik. Nanti Abi akan melihat jawaban kalian seperti apa. Oke, ini ada point leadership di sini. Oke, siap ya.
Oke. Sekarang Kak Abi akan kasih waktu kalian boleh jawab di kolom chat kira-kira apa yang kalian dapat dari video tadi. Oke. Silakan teman-teman. Apa yang kalian dapat dari video PIP tadi? Jadi sebenarnya tuh video ini tuh mencerita tentang anjing yang dilatih untuk memimpin orang buta. Nah, terus dia kan tadi awalnya kayak struggle banget ya. Terus tiba-tiba dia gimana caranya dia overcome atau iya, Kuka ini tentang anjing bener kok. Iya, bukan tentang kucing. Iya, kalau videonya ntar kucing, ntar kehabis. Oke, nggak apa-apa, Kuka. Thank you. Oke, jika ingin memimpin, jangan pantang menyerah. Oke, Yasmin, Fatma, jangan pantang menyerah. Hanan, nggak boleh langsung putus asa. Oke, walaupun kita tidak bisa lakukan sesuatu dengan sangat benar, kita tetap harus membantu dan tetap latihan lagi. That's good point. Thank you. Yang lain ada yang mau jawab lagi nggak? Ayo dong, aktif dong semuanya. Tenang. Kak Abi baca komen kalian satu-satu. Kak Abi bukan selebgram yang sombong. Nanti Kak Abi bakal bahas, bakal baca kok, tenang aja. Kalau kalian tulis, Kak Abi pasti baca. Oke, nggak boleh langsung putus asa, nggak boleh semua orang pasti awalnya nggak bisa, tapi kita semua belajar dan menggunakan akal untuk melakukannya. Walaupun kadang bisa gagal, tapi suatu saat pasti akan sukses. Good point, Saras, thank you. Audrey, jangan mudah menyerah. Oke, teman-teman yang lain, ayo kelas 7. Jawab lagi dong, semuanya. Kami pengen aktif. Pemimpin tidak boleh menyerah, putus asa. Thank you, Leon. Ayo yang lain, teman-teman kelas 7. Pendapat saya sih kalau semuanya itu perlu usaha terlebih dahulu. Nggak kayak semuanya bisa langsung tercapai. Jadi harus berusaha dulu dan kita juga harus tolong-menolong dan jangan pantang menyerah. Karena semuanya itu butuh usaha dulu baru sukses. Thank you, Chelsea. That's a good point too. Thank you. Ini jawabannya bagus-bagus nih. Bapak Ibu harusnya bangga ya mempunyai anak kelas 7 seperti teman-teman ini. Ya, Pak Gimin, Bu Rini harusnya bangga nih. Teman-teman ada yang lain jawabannya? Dari video tersebut aku bisa belajar jangan langsung nyerah dan harus selalu berusaha karena sukses datang pada waktunya. Mantap ya. Jadi sukses itu masing-masing orang beda teman-teman ya. Jadi jangan samain waktunya. Thank you Zaza, good point. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Pirip pirip. Ayo Kak Abi tungguin. Segala sesuatu butuh usaha agar kita bisa mencapainya dan selalu pantang menyerah untuk meraihnya. Thank you Aleika. Oke, Kak Abi tunggu 5 jawaban lagi deh. 5 jawaban lagi. I need 5 teman-teman. Tanggapan soal video ini, kita tidak boleh mudah menyerah. Pasti masih ada kesempatan. Karena kesuksesan tidak datang tiba-tiba. Pasti butuh proses. Thank you, Bagas. Oke, 4 lagi. Kak Abi tungguin. Ayo, yang apa dengar-dengar nih katanya 4 jawaban terakhir ini dapat iPhone 12. Ayo. Belum punya ya. Nih, iPhone 12 nih. Canda. Bagas, oke. Ayo, masih ada 4 lagi. Kak Abi butuh 4 lagi nih. Ayo dong, teman-teman. Aktif dong. Teman-teman kelas 7. Let's go. Ayo, semuanya harus aktif. Yang belum jawab, ya masih tidur, ayo bangun yuk, bangun. Yang masih baring, nyalain kameranya, yuk. Ayo, Kak Abi butuh 4 lagi. Kalau enggak, kita nggak lanjut nih. Lama nih lanjutin, ntar dimarahin sama Bu Rini nih, atau sama Bu Rahma. Ayo dong, 4 lagi guys, come on. Yang OSIS juga boleh jawab, yang kakak-kakak OSISnya juga boleh jawab. Bama, yang saya dapat adalah ketika kita latihan untuk menghadapi sesuatu. Oke, kita latihan untuk menghadapi sesuatu, thank you. Tidak terlalu bisa, namun ketika kita menghadapi sesuatu yang asli, kita akan bisa. Oke, thank you Bama. Jadi, bener kayak kadang-kadang tuh kalau misalkan kita terlalu banyak belajar tapi nggak ujian, ya nggak akan teruji kita. Thank you Bama. Gita, jangan menyerah, jangan pernah malu terhadap diri kita sendiri, dan tetap semangat dalam menggapai mimpi kita. Thank you Gita. Oke, tadi udah set dari Bagas kan 4 lagi. Oke, 2 lagi, 1 lagi. Jihan, jangan gampang menyerah. Kalau mau sukses dan menjadi pemimpin, kita harus usaha terlebih dahulu. Karena semua kesuksesan butuh usaha dulu. OSIS, kalau menurut saya, OSIS Atar. Kalau menurut saya, belajar dari kesalahan. Oke, stop jawabannya. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya atas jawabannya. Thank you. Jasmine, jangan putus asa. Walaupun kita gagal, itu hal yang biasa. But we have to try until we have succeeded. Jangan pernah putus asa kalau kalian belum mencoba. Oke, thank you. Kak Abi tutup ya sekarang ya, karena Kak Abi mau lanjut. Thank you teman-teman buat jawabannya. Nah sekarang Kak Abi mau nanya lagi nih. Kalau kalian tadi lihat di videonya kan tadi jawaban kalian tuh benar semua. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Sukses itu ada waktunya. Jangan kebanyakan teorinya, tapi latihan juga biar kalian bisa gitu. Nah, sekarang poinnya adalah gini. Coba kalian lihat deh. Ingat ya, tadi di video tadi, kan dia masuk akademi anjing ya. Ceritanya dia masuk akademi anjing nih. Tuk gitu kan. Nah, dia masuk akademi anjing. Terus, di awal, dia struggle apa enggak?
Dia kesusahan nggak buat ngambil makanan, even buat menggapai tangan, even buat menuntun trainernya dia atau gurunya dia jalan yang benar, susah kan? Nah, setelah itu tiba-tiba dia kan melihat papan gitu ya, papan yang apa kayak istilahnya kalau di kalian tuh mading lah ya, mading. Yang sekarang sudah tidak ada karena kalian di rumah. Jadi kalau lihat mading, terus ada foto-foto anjing yang sudah sukses gitu, yang sebelumnya udah sukses, udah berhasil. Nah, terus dia termotivasi teman-teman. Nah, poin di sini teman-teman adalah ketika teman-teman mau sukses, teman-teman, ketika teman-teman mau sukses, itu harus start from yourself. Oke, Kak Abi ulangin lagi ya. Kalau teman-teman pengen sukses, teman-teman tuh harus mulai dari diri sendiri. Jadi nggak bisa kalau misalkan teman-teman dapat nilai jelek, itu nyalahin bapak guru. Ah, ini gara-gara ini apa materi yang diajarin nggak muncul nih kemarin pas di ini sering kan, iya tenang aja Kak Abi pernah muda, tenang. Terus mama papa, misalkan kayak apa namanya, aku gini nih gara-gara mama papa nih, lihat nih rank aku kalah, atau Among Us aku ketahuan lagi ngumpet defense nih gara-gara mama papa berisik sih dan yang lainnya gitu kan. Nah, teman-teman nggak bisa melakukan hal tersebut ya, teman-teman kelas 7, teman-teman OSIS, teman-teman tuh nggak boleh menyalahkan keadaan sekitar. Selalu lihat diri sendiri dulu teman-teman. Karena segala sesuatu itu kan kita lakukan, kita yang milih. Makanya jangan sampai kehidupan kalian itu diatur oleh orang lain. Cita-cita kalian, goals kalian, objektif kalian, itu harus punya kalian sendiri. Cuman karena kalian masih usia muda, belum seusia Kak Abi, kalian harus perlu diskusi sama orang tua juga. Kira-kira, Pak, kalau aku mau jadi pro player PUBG boleh nggak Pak? Itu harus diskusi, nggak bisa langsung tiba-tiba beli Asus ROG handphone terbaru, terus tiba-tiba main PUBG. Nggak boleh, teman-teman. Itu harus diskusi. Tapi everything itu start from yourself. Nah, start from yourself itu, teman-teman, itu adalah poin penting dari leadership. Oke? Jadi, teman-teman, leadership itu adalah, itu bukan mimpin orang lain. Leadership itu bukan kayak gimana cara mimpin orang lain dengan benar. Gimana cara memimpin orang lain dengan supaya lancar, supaya baik. No. Nggak kayak gitu. Sistemnya adalah, leadership itu adalah start from yourself, lead yourself first, pimpin diri hidup kalian dulu, baru kalian bisa mimpin orang lain. Oke? Kalian nggak bisa menuntun orang buta kalau kalian belum bersihin mata kalian. Kalian nggak bisa mengajari orang lain matematika kalau kalian belum belajar matematika. Kalian nggak akan pernah bisa jadi apa ya? Kalian nggak akan bisa jadi YouTuber hebat kalau misalkan kalian nggak berani memulai dari diri kalian sendiri. Saya pengen jadi YouTuber nih tapi malu-malu. Nah, itu kalian harus start from yourself, harus mulai dari diri sendiri. Kuncinya teman-teman, leadership adalah it's not about how to lead others. No, but lead yourself first, then you lead others. Pimpin diri kalian sendiri dulu, baru pimpin orang lain. Kenapa? Karena kalau kalian nggak bisa mimpin diri kalian sendiri, nggak akan sukses mimpin orang lain ya. Kenapa? Karena diri kalian juga belum beres, teman-teman. Kali kasih contoh realnya. Oke? You cannot get a good grade unless you study. Teman-teman nggak bakal bisa dapat nilai bagus. Nggak mungkin tiba-tiba matematika dapat cepet, tapi teman-teman kayak malam-malamnya push rank mulu. Nggak mungkin. Pasti harus ada belajarnya. Jadi nggak mungkin dapat nilai bagus kecuali teman-teman belajar dulu. Mulai dari diri sendiri, belajar. Teman-teman nggak akan bisa jadi pemain basket yang hebat kalau teman-teman nggak latihan. Oke? Nggak mungkin teman-teman kerjanya tiap hari makan nugget McD, tapi tiba-tiba jadi pemain hebat. Nggak mungkin, teman-teman. Itu sesuatu yang salah. You need to train hard. Teman-teman harus usaha, teman-teman harus latihan, harus nonton video-video basket tentang gimana cara ngelawatin orang dan yang lainnya. Karena semuanya harus mulai dari diri sendiri, teman-teman. You cannot become a great basketball player unless you train hard. Kalau teman-teman nggak mulai dari diri sendiri. Dan yang paling penting, teman-teman, adalah you cannot become a great mobile player. Nggak bakal bisa jadi pemain PUBG, pemain Mobile Legends, League of Legends, Dota, Among Us, dan yang Modern Warfare dan yang lainnya. Nggak bakal bisa, teman-teman. Kalau teman-teman cari tahu kesalahan diri sendiri dulu. Jangan, kan biasa kan kalian kan nih ya, kalau misalkan main nih, push rank nih, lu sih supportnya kagak bener, lu sih gini-gini, mulai menyalahkan teman. Stop menyalahkan sekitar, teman-teman. Coba introspeksi diri, lihat diri sendiri. Saya udah melakukan hal yang benar belum ya?
saya udah ngelakuin hal yang benar belum ya selama ini pada saat main sama teman-teman? Saya udah nembak yang benar belum ya di PUBG? Atau saya udah posisi yang benar belum ya ketika saya main game? Jadi everything itu start from yourself, teman-teman. Nggak ada yang semua itu berawal dari luar. Semua itu berawal dari diri teman-teman. Oke? Dan contoh paling realnya adalah, teman-teman tahu nggak film ini? Kalau tahu ngangguk ya. Tahu film ini? Ini ada yang kelahiran tahun berapa sih? Teman-teman tahu kan film ini pasti? Ya, judulnya kalau ada yang mau ngetik judulnya boleh, kalau nggak mau ngetik juga nggak apa-apa. Judulnya adalah Inside Out, oke? Judulnya Inside Out. Ini nggak tahu film keluaran tahun berapa, Kabi lupa. Kabi masih muda lah pokoknya. Ini Inside Out. Kabi gini-gini masih 25 tahun ya. Jangan kira Kabi udah 43, enggak 25, masih muda. Jadi still young and still fresh. Nah, teman-teman notice nggak ketika nonton film ini? Oke, teman-teman, oke benar Inside Out. Oke, keluaran 2015. Thank you Niskala, thank you Bama. Nah, film ini teman-teman ya, pada saat setiap di film, sekarang Kak Abi tanya. Sekarang yang pemeran utamanya si perempuan ini ya, si anak perempuan yang mau kabur ya, mau yang pokoknya anak muda lah, lagi labil lagi. Aku mau ini mau itu, pokoknya anak muda lah kayak kalian. Nah, Inside Out ini kan di film ini Kak Abi tanya, si perempuan ini marah dulu, apa sih angernya yang warna merah ini bereaksi terlebih dahulu, baru si perempuannya marah. Ingat gak di film tersebut? Siapa yang duluan marah? Perempuannya atau angernya? Anger kan terus muncul api di atas kepalanya gitu kan, baru si perempuannya marah. Nah, kalau teman-teman ingat teman-teman, coba kita chat dulu ya, kolom chat. Angernya dulu, thank you semuanya. Oke, Fatma, thank you, namanya Riley ya. Aduh, kami lupa itu zaman-zaman muda soalnya. 2015 ya, masih 20 tahun lah. Oke, anger. Jadi angernya marah dulu, teman-teman. Sama seperti joy, sama sad, sama disgust, sama satu lagi tuh kami lupa deh siapa yang itu, lupa pokoknya. Pokoknya setiap emosi yang terjadi, itu pasti yang dimulai dari dalam dulu. Si sadnya kayak sedih dulu, namanya udah sad, terus dia sedih lagi, kayak komplit banget ya. Sadnya udah sedih dulu, baru si Riley-nya sedih. Joy-nya kayak happy dulu, masukin sesuatu, baru si Riley-nya happy. Nah, ini sama teman-teman, kayak diri teman-teman. Segala sesuatu itu selalu mulai dari diri teman-teman. Nggak bisa dari luar ke dalam. Sistemnya itu inside out. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya sama guru-guru, leadership itu kayak apa sih? Simpelnya jawabnya gini, inside out. Dari dalam, keluar. Oke, inside out sistemnya. Teman-teman harus merubah diri dulu, baru bisa memimpin orang lain. Nggak akan pernah bisa teman-teman kalau tidak memimpin diri dulu, terus memimpin orang lain. Itu oraiso. Nggak bakal berhasil. It won't work. Nggak bakal berhasil. Oke? Ingat ya teman-teman ya. Jadi kalau leadership, kalau misalnya ditanya misalkan sama siapa ya? Sama Bu Rahma deh, Bu Rahma. Atau Pak Adit ganteng kan ya? Masih ingat pokoknya Pak Adit. Terus siapa lagi ya? Bu Dora. Misalnya ditanya gitu. Leadership apa anak-anak gitu? Leadership itu apa? Kalian simple jawab. Inside out, Bapak Ibu. Artinya apa? Oh, segala sesuatu itu mulai dari diri saya sendiri, baru saya bisa memimpin orang lain. Pokoknya ingat namanya inside out. Ingat si Riley, ingat si Anger, ingat si Joy, ingat si Seth, dan yang lainnya. Oke? Itu kunci leadership. Inside out. Segala sesuatu itu mimpin diri dulu, baru mimpin orang lain. Perbaiki diri dulu, baru bisa merubah dunia. Oke? Belajar dulu, baru bisa dapat nilai bagus. Belajar dulu, baru bisa masuk UI. Oke? Masuk UI. Nih, belajar. Makanya belajar. Belajar. Mau masuk UI kan semuanya. Universitas terbaik di Indonesia tuh. Kasih tahu aja sih. Oke, teman-teman. Nah, selain contoh seperti ini, kami juga punya contoh real. Kira-kira siapa sih orang-orang yang bisa menginspirasi di kehidupan nyata gitu ya? Bisa jadi kayak orang tua kalian sendiri menginspirasi, Kak Abi, orang tua saya membimbing saya dengan leadership yang bagus gitu. Dia ngajarin saya sebelum saya disuruh sesuatu, dia mencontohkan terlebih dahulu. That's a good leadership from your parents. Itu leadership yang bagus dari dari orang tua kalian. Ketika orang tua kalian nyuruh bersihin meja yang benar dan memang meja orang tua kalian itu bersih. Itu good leadership dan kalian patut contoh orang tua kalian. Kalau misalkan kalian agak susah melihat papa mama yang lagi sibuk kerja, kalian bisa cari di internet banyak orang yang leadership-nya bagus. Contohnya ini, teman-teman ada yang tahu ini siapa? Boleh ketik di kolom chat
Yang nggak tahu, ya ampun, milenial macam apa kalian ini? Ada yang tahu dia siapa? Cakep. Pelan-pelan. Sabar kalau bercanda. Iya, udah. Iya, Elon Musk. Oke, Elon Musk. Oke. Elon Musk itu terkenal dengan apa, teman-teman ya? Kalau boleh tahu, boleh jawab lagi di kolom chat. Dia terkenal dengan apa ya, Elon Musk? Yang belum tahu, nggak apa-apa, boleh cari nanti, Elon Musk. Oke, Tesla. Oke, ada lagi selain Tesla yang 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you, Akmaisan. SpaceX, oke. Perusahaan yang antariksa gitu lah ya, berhubungan sama antariksa. Nah, teman-teman, oke, udah cukup ya jawabannya. Nanti kita tanya lagi. Oke. Nah, teman-teman, Elon Musk ini siapa sih yang kepikiran bahwa di tahun sekarang bakal ada mobil yang nanti bisa nyetir sendiri? Atau bakal ada pesaing dari NASA untuk kirim roket ke luar angkasa? Gak ada yang kepikiran. Tapi orang ini nih kayak punya pandang kayak orang indigo, tau nggak? Orang indigo yang bisa ngeliat ke depan, kayak bisa kayak peramal gitu loh, kayak bisa ngeliat ke depan bahwa kayaknya di tahun segini udah nggak cocok deh mobil yang disetir sendiri, kayaknya butuh butuh sesuatu yang otomatis deh nyetirnya. Nah, Elon Musk ini benar-benar hebat gitu. Dia bisa buat perusahaan yang tadinya kecil yang nggak dipercaya orang, sekarang perusahaannya gede banget. Tesla, SpaceX. Siapa yang berpikir bahwa bakal ada perusahaan lain, bakal ada orang lagi yang bisa ngirim roket ke luar angkasa selain NASA. NASA itu kan punyanya Amerika kan. Ini dia juga orang Amerika, cuman dia punya perusahaan sendiri, ya. Dan dia teman-teman, dan hebatnya dia ini adalah dia ini kerja tuh bisa seminggu tuh 120 jam per hari. Jadi kadang-kadang tuh kalau Kabi baca, dia tuh bisa tidur di kantornya. Kalian nggak mungkin kan tidur di kelas kan? Ya tidur di kelas itu lagi jam pelajaran, bukan lagi selesai kelas kan? Nah, bahkan online schoolnya tidur. Oke, nggak apa-apa, santai aja. Masih muda mah, bandel ya. Canda Bapak Ibu ya. Jadi ini Elon Musk, oke? Dan dia tuh nggak cuma sukses dengan dirinya, tapi dia tuh kayak mempercayai teman-teman di sekitarnya yang di perusahaannya dia, di kantornya dia, sehingga teman-temannya itu berkembang, teman-teman. Dia mempercayai orang-orang sekitarnya, sehingga teman-temannya berkembang. Nggak dia doang yang sukses, tapi teman-temannya juga sukses. That's a true leadership, teman-teman. Mimpin diri sendiri dulu, baru kita mimpin orang lain. That's a good leadership. Oke? Nah, satu lagi, contoh lagi. Masih dari luar negeri. Ada yang tahu? Nih, respect. Ada yang tahu siapa dia? Oke, benar. Oke, kalau kita di Indonesia nyebutnya almarhum Kobe Bryant ya. Kalau di luar negeri nggak tahu in memoriam kali ya atau apa. Iya Kobe Bryant, bener. Ya makasih loh jawabannya, aktif sekali memang. Thank you jawabannya, Kobe Bryant. Kobe Bryant ini dia tuh menang juga sebagai juara di NBA itu udah 5 kali. Kalau Michael Jordan tuh 6 kali. Tapi sama-sama hebatnya. Tapi kalau Kobe Bryant ini, Kak Abi juga senangnya adalah ya dia tuh sebelum jadi pemain yang hebat ya dia work hard dulu. Dia benar-benar latihan dan yang lain ya latihan sendiri, teman-temannya udah cabut dia latihan sendiri. Intinya benar-benar saya pengen beresin diri saya dulu nih sebelum saya bisa mimpin tim. Dan ternyata benar dia bisa dapat 5 juara. Dia selain dia bisa mimpin diri sendiri, dia juga bisa mimpin orang lain. Kalau teman-teman lihat cari video deh, gimana dia ngajarin tuh ngajarin pemain-pemain baru, itu keras banget. Disuruh shoot, disuruh dribble lewatin dia. Dia defense-nya kuat banget ya, benar-benar kayak didorong-dorong. Tapi itu tujuannya supaya si teman-temannya ini bisa berkembang seperti dia, teman-teman. Dan dia memang pemain hebat kalau menurut Kobe Bryant. 5 kali juara, tapi 5 kali juara tuh nggak gampang. Harus benar-benar latihan dulu, latihan diri sendiri. Setelah udah jago diri sendiri, jangan songong ya. Jadi kalau misalkan kalian di game PUBG jago, Mobile Legends jago, jangan sombong. Ajarin teman-teman kalian, nih loh caranya seperti ini. Matematika kalian udah jago, misalkan nih Pitagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalian udah bisa, atau luas lingkaran, VR kuadrat, atau dan VR kuadrat, volume lingkaran, volume tabung, VR kuadrat T, volume bola, 4/3, VR pangkat 3. Itu kalian jangan sombong kalau udah tahu kayak gitu. Ajarin teman-teman kalian. Kalau kalian udah bisa, as a true leader, kalian harus ajarin teman-teman kalian. Oke, tapi ingat kuncinya adalah kalian belajar dulu. Oke, jangan berharap besok ulangan matematika saya tidak usah belajar sepertinya. Jangan teman-teman. Oke, jangan hanya berdoa doang. Oke,
berdoa itu bagus, memang kamu harus berdoa. Tapi jangan berdoa doang, harus usaha juga. Kalau kalian berdoa kayak, ya Tuhan baguskanlah nilai matematika saya ya Tuhan, saya takutnya merah ini. Tapi kaliannya kerjanya main atau nggak belajar, ya nggak akan bisa teman-teman. Sampai itu tiba-tiba nanti Mobile Legends ada beneran hero-nya, nggak bakal bisa. Teman-teman nggak bakal kejadian. Oke, jadi start from yourself, baru ajarin orang lain. Oke, nah satu lagi nih dari Indonesia. Um, uh, I don't know whether you agree or not. Kak Abi nggak tahu kalian setuju apa enggak. Tapi dia ini leadership-nya cukup bagus. Kenapa? Karena di setiap yang dia lakukan itu dia berhasil. And that's why I really like him gitu. Gimana cara dia bisa apa ya? Dia bisa memotivasi YouTuber yang lain. Dia bisa memberikan contoh yang baik. Gimana sebagai seorang kepala keluarga. Kalian pasti tahu sih. Kalau nggak tahu ya kalian bukan anak muda berarti. Oke? Ini siapa kira-kira? Di chat jangan ngomong kan nggak kedengeran kalau dia ngomong. Oke, good. Raditya Dika. Oke, Raditya Dika. Iya, Raditya Dika. Iya, banyak bener Raditya Dikanya. Satu aja. Oke, teman-teman, Raditya Dika nih kalau kalian boleh tahu, dia ini apa sih? Dia ini seorang apa sih, teman-teman? Boleh dijawab nggak? Dia ini seorang apa sih? Komedian. Komedian, oke. Thank you. Selain komedian apa lagi? Tadi siapa yang ngomong? Ada suara. Tiba-tiba. Kami nggak lihat. Sorry. Selain komedian dia siapa? Dia apa? Penulis. Good, penulis. Aktor, good. Apalagi? Yang paling simple. Yang gambar merah ada tombol play-nya. Sutradara good, influencer good. Dia YouTuber kan? Dia seorang YouTuber kan? Oke, benar. Thank you. Jawabannya bagus semua. Oke, nah teman-teman kalau teman-teman sadar teman-teman ya, dia ini di setiap apapun yang dia lakukan itu dia berhasil loh. Penulis, bukunya laku. Sebelum dia memulai film tuh dia nulis dulu. Abis nulis, dia tuh seorang komedian, stand up komedian. Lucu juga. Tapi kalau menurut Abi kadang-kadang ada yang nggak lucu juga sih. Tapi dia overall lucu lah. Dia punya acara yang gede, tapi nggak segede Panji. Oke. Ketiga, dia seorang sutradara. Oke, dia seorang sutradara. Terus filmnya juga cukup berhasil, walaupun tidak seberhasil Ernest. Tapi filmnya juga cukup bagus. Yang keempat itu YouTuber ya. YouTuber dia berhasil banget. Maksudnya di YouTuber tuh kalau menurut Kabi dia tuh membagikan konten yang bermutu. Maksudnya gimana caranya kamu kalau investasi dan yang lain itu Kabi sering nonton belakangan ini. Dan juga dia seorang seorang kepala keluarga yang baik gitu loh. Kalian tahu nggak sih kalau Raditya Dika tuh udah usia 40-an dan dia sekarang udah pensiun, udah nggak kerja apa-apa lagi. Kenapa? Karena dia udah nabung dari awal. Dia udah nyediain uang dari awal sehingga dia punya pemikiran, oke, di usia 40 saya mau pensiun, saya nggak mau kerja lagi, pensiun dini. Dan itu terjadi teman-teman. Dan teman-teman bisa cari di YouTube videonya. Ya, ini kami bukan promosiin dia, cuman I really like him because he's got a good leadership gitu loh. Dia di setiap apapun yang dia kerjakan itu berhasil dan I really like him gitu, benar-benar kayak bisa mencontohkan sesuatu yang baik, nggak kayak YouTuber yang lain yang siap atau apapun itu bosen lah. Maksudnya mungkin kalian nganggapnya itu hiburan, tapi sebagai orang yang sudah 25 tahun hidup kayak ngeliat tuh kayak Raditya Dika ini bermutu banget loh. Ya mirip-mirip lah sama kontennya Om Deddy Corbuzier lah ya, mirip-mirip. Cuman ya kalau menurut Kabi tuh ya he's a true YouTuber gitu loh. Orang-orang yang benar-benar bisa menginspirasi banyak orang and he's got a good leadership. Dia punya leadership yang bagus. Kenapa? Bayangin aja di setiap yang dilakukan dia sukses kok. Kurang apa lagi teman-teman? Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi Kabi sudah memberikan kalian beberapa masukan, beberapa sesuatu yang tentang leadership sehingga kalian bisa ngerti bahwa leadership itu tuh nggak cuma mimpin orang lain, tapi lebih arah mimpin siapa? Coba tunjuk siapa? Mimpin siapa dulu? Tunjuk siapa? Diri sendiri dulu, baru mimpin orang lain. Kayak inget ya gayanya ya, gini. Jadi kalau misalkan nanti guru di kelas, anak-anak apa itu leadership? Jangan nih ntar malah bingung gurunya. Oke, tapi ingat sistemnya apa? Inside out. Mimpin diri dulu, baru mimpin orang lain. Oke. Mimpin diri dulu, baru mimpin orang lain. Pokoknya ingat gayanya ya. Nanti kalau misalkan kita suatu saat bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kalian akan tanya, leadership itu apa? Kalian cukup begini aja. Itu kalian udah ngerti. Dan artinya kalian udah ngerti bahwa mimpin diri sendiri dulu, baru mimpin
orang lain. Oke, ingat sistemnya inside out, dari dalam keluar. Oke. Dan tentunya tidak akan lengkap kalau tidak ada summary. Summary itu apa? Kesimpulan. Oke. Itu biasanya kalau di materi kalian tuh warnanya beda sendiri ya. Kalau misalkan di buku kalian tuh warnanya beda sendiri, entah biru, entah kuning, itu summary tulisannya. Jadi summary-nya adalah, please kalau misalkan teman-teman bisa punya catatan, I really appreciate kalau teman-teman bisa catat. Leadership is lead yourself first, then you lead others. Okay, lead yourself first, then you lead others. Okay, and a true leader will listen and always do the right thing. Seorang pemimpin yang benar adalah dia bakal mendengar dan melakukan hal yang tepat. Okay, jadi jangan lupa kalau misalnya kita ketemu lagi, ingat ya, leadership is about lead yourself first, then you lead others. Inside out, inside out. Okay? And a true leader will listen and always do the right thing. Dia bakal selalu mendengar dan melakukan hal yang tepat. Oke, teman-teman semua, thank you udah hampir sejam mendengarkan Kak Abi mengoceh. Kak Abi mengoceh. Semoga, I hope this session, semoga sesi ini membuat kalian terrefresh, nggak bosen, kalian happy, kalian semakin semangat. Jadi I know pasti kalian bosen di rumah mulu, sekolah online dan yang lainnya, but I hope things will get better soon. Dan semoga buat kalian sehat-sehat terus ya, kalian dan keluarga. Oke, thank you teman-teman semua. Have a good day. Stay healthy and thank you. Balik lagi ke Olaf. Thank you. Wah, menarik banget ya materinya. Sekarang bagi ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk menyalakan mic-nya, menyebutkan nama dan kelas. Mau nanya IG sama nomor telepon juga boleh. Canda. Silakan, ada yang mau nanya. Kalau nggak mau nanya juga nggak apa-apa. Kami tidak memaksakan, ayo bertanya. Tapi kalau jawab, harus jawab tadi. Kalau bertanya, it's terserah kalian kalau mau nanya apa nggak. Silakan teman-teman, ada yang mau nanya. Atau ada yang mau tanya-tanya, Kak Abi, kenapa matematika tuh gampang sih? Ya emang gampang matematika, nggak ada yang susah. Ini kolom chatnya kok hilang ya? Bentar. Mana sih? Ada pertanyaan nggak, Olaf, kalau dari kolom chat sendiri? Soalnya kami nggak bisa buka kolom chatnya. Belum ada, Kak. Oke, belum ada. Nggak apa-apa. Kami tidak mau memaksakan kalian untuk bertanya. Tenang aja, tenang. Santai. Mana? Kok nggak bisa? Oke, Kak Abi stop share dulu deh. Oke, nah balik ke chat dulu. Nice. Oke, teman-teman. Adakah yang mau bertanya? Kalau nggak mau bertanya, nggak apa-apa. Bisa ditutup sesinya, kalian bisa istirahat, kalian bisa lanjut ke aktivitas berikutnya. Kalau kalian mau get to know me, kalau misalnya kalian anak muda nih ya, anak muda kan kadang-kadang labil gitu ya, bingung mau ngambil keputusan apa. Misalnya papa mama juga nggak ada, misalnya lagi bekerja gitu, nggak bisa ngobrol. You can ask me, boleh tanya, boleh ngobrol sama Kak Abi. Kak, ini kenapa sih kayak gini? Ini kenapa sih kayak gini? Itu boleh banget loh. Ngobrol aja sama Kak Abi. Jangan takut, Kak Abi nggak gigit. Kak Abi baik banget. Ada yang mau bertanya? My number. Wait, I will share my number ya. 381 Saya mau nanya, Kak. Oke, siapa tadi itu? Kesetrum. Maaf. Oke. Sorry. Siapa tadi yang mau nanya? Laika dari kelas 7D. Oke, halo Laika. Silakan. Tadi kan Kakak bilang kalau untuk jadi seorang pemimpin itu kan harus mulai dari diri sendiri kan, Kak? Yes. Nah, itu caranya tuh gimana sih, Kak, yang kayak memimpin diri kita sendiri itu? Oke, cara mimpin diri sendiri. Oke. Gini, thank you Laika, itu pertanyaan yang bagus. Cara mimpin diri sendiri gini, sesimpel kayak misalkan kalian ada ulangan atau ada tugas. Ya, kalian harus membuat diri kalian sendiri untuk mengerjakan tugas tersebut. Contohnya kayak misalkan kayak, aduh, harus ada motivasinya. Misalkan kayak, aduh, pengen dapat nilai bagus nih, aduh, pengen masuk UI nih, aduh, pengen masuk ke SMA yang terbaik nih nantinya. Kan mau nggak mau, kalau misalkan kalian udah punya pikiran seperti itu, ada motivasinya, mau nggak mau kalian harus ngelakuin hal itu dong. Kalau nggak ya kalian nggak bakal kecapai untuk,
aduh pengen kuliah di luar negeri nih, pengen S2 di luar negeri nantinya, tapi PR matematika aja nggak dikerjain, ya gimana caranya ya? Oh ya udah kerjain lah. Jadi kalian harus punya motivasi, tujuannya kalian tuh apa gitu loh. Kalian pengen jadi apa, pengen supaya apa, apakah tugas ini penting atau enggak, itu caranya supaya kamu bisa mengerjakan, supaya kamu bisa mimpin diri kamu sendiri. Sesimpel seperti itu Laika. Kalau kamu ada PR, kamu harus mikir kayak, kamu pengen jadi apa sebenarnya? Oh pengen jadi ini. Ya udah supaya bisa menjadi orang, ya kalian harus ngerjain tugas yang kecil-kecil dulu. Oke, tugas yang kecil-kecil seperti apa? PR, belajar, mencicil, bikin catatan, dan yang lainnya. Jadi lebih ke arah motivasi lah Kak. Kamu punya tujuan misalkan kayak, oh pengen jadi ini, pengen jadi ini, pengen jadi ini. Sehingga kamu termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas kamu. Seperti itu Laika. Kak, terima kasih Kak. Oke, thank you. Tuh pertanyaannya bagus. Boleh dikasih buku Seven Habits nanti. Thank you Laika. Boleh dicatat nih nama-namanya bu guru yang tadi apa yang pada aktif, yang pada nanya, itu dikasih nilai tambahan ya Bapak Ibu guru. Kan mereka udah aktif nih. Tuh udah dibantuin. Weh, nanya dong. Canda. Sudah Kak Abi. Oh iya. Terima kasih. Ada lagi yang mau nanya? Thank you Laika udah bertanya pertanyaan bagus gimana caranya. Jadi teman-teman juga tahu. Harus punya motivasi, tujuannya apa. Kak, tips biar lancar public speaking. Oke, Keisha boleh nyalain mic-nya nggak sama videonya? Coba kita sama-sama ngobrol. Keisha, halo, OSIS Keisha. Boleh nyalain mic-nya? Oh, lagi berisik. Baik. Oke, cara tips biar lancar public speaking adalah gini teman-teman. Teman-teman semua lihat ke sini, lihat ke depan, lihat ke kamera, lihat ke Abi. Kak Abi biar lancar public speaking itu tuh nggak sering ngapain? Sering ngobrol sendiri kayak orang gila. Beneran, gak bohong. Keisha, salah satunya kamu supaya bisa lancar public speaking adalah kamu harus ngobrol sendiri dulu banyak-banyak. Setelah itu baru kamu latihan ngobrol di depan keluarga kamu, di depan teman-teman kamu, di depan ya acara-acara seperti ini atau sebagai kamu bagus loh udah masuk OSIS, itu salah satu cara supaya kamu bisa public speaking yang bagus. Jadi percayalah teman-teman, sebagai public speaker itu adalah harus sering-sering ngomong sendiri. Kenapa? Biar lancar. Tapi ngomong sendirinya jangan pas lagi di mall atau lagi di bioskop atau lagi di mana, diusir teman-teman ya. Jadi gimana ngobrol sendiri ya? Di kamar atau depan kaca. Oh, Kak Abi sering banget depan kaca pas lagi nyetir. Itu bayangin teman-teman, Kak Abi lagi nyetir. Itu tuh Kak Abi ngomong sendiri seakan-akan di depan Kak Abi itu bukan mobil, tapi kalian lagi Kak Abi ajarin. Jadi Kak Abi benar ngomong sendiri gitu, merancang kata-kata, mikirin oh ini kayak kata yang ini bagus nih, kata yang ini enggak gitu. Atau kalian bisa lakuin di rumah, di kamar. Itu kalian ada kaca, kalian ngobrol aja. Tapi benar-benar hadapin mata kalian ke mata kalian gitu. Jadi kacanya sama-sama melihat mata gitu. Terus sering-sering nonton video public speaking supaya kalian bisa terlatih. Dan paling penting Keisha, kamu coba latihan sama teman-teman yang bisa dipercayai ya. Jangan yang teman-teman yang apa namanya? Ini teman-teman OSIS kan nih. Coba aja kalian kan OSIS nih ya. Kalian organisasi nih. Kalian coba aja bikin kadang-kadang satu sesi di mana di mana kalian bisa latihan public speaking. Misalkan hari apa gitu, sore-sore atau apa, bikin meeting kayak gini, kalian latihannya gantian. Hari ini siapa yang public speaking, hari ini siapa, topiknya apa. Sehingga kalian terlatih. Bayangin teman-teman, kalau online gini mah gak ada takut-takutnya, gak ada apa-apanya. Bayangin kalau misalkan kalian ngomongin offline depan 100 orang tua, Kak Abi udah pernah, itu biasa aja. Karena Kak Abi udah sering gitu, karena Kak Abi latihan terus gitu. Jadi gitu Keisha ya, kamu coba latihan ngomong sendiri, find the topics yang kamu pengen omongin, misalkan topik tentang leadership atau tentang apapun, itu kamu cari dulu, terus kamu latihan ngomong sendiri, terus kamu coba aja ngobrol depan teman-teman kamu, yang bisa kamu percayai ya, yang bisa kamu percayai. Jangan yang pas kamu ngomong, salah, jangan kayak gitu. Oke? Depan teman OSIS saja. Semoga menjawab ya Keisha ya. Oke, sama-sama. Dari Saras, Kak, hal apa yang harus diperhatiin untuk memimpin diri sendiri dan cara biar nggak males dan susah memotivasi diri sendiri? Oke, Kak, hal apa yang harus diperhatikan untuk memimpin diri sendiri? Kalau hal apa yang harus diperhatikan untuk memimpin diri sendiri adalah ya diri kalian sendiri. Jangan hal apa yang harus diperhatiin tuh gimana ya ngomongnya ya?
Sebentar, Kak Abi lagi ngomong yang cara yang gampang nih. Dan cara biar nggak malas dan susah memotivasi diri sendiri. Oke. Kak Abi jawab yang kedua dulu tuh. Biar nggak malas dan susah memotivasi diri sendiri adalah kalian harus punya tujuan yang jelas. Oke? Kalian harus punya tujuan yang jelas. Maksudnya gimana? Kan kadang ada orang nih yang kayak gini nih. Ah, hidup saya seperti air. Mengalir. Jangan ngalir doang. Hidup tuh harus punya tujuan. Kalian mau jadi dokter, mau jadi YouTuber, mau jadi seorang akuntan, mau jadi arsitek dan yang lainnya. Jadi Saras, kamu tuh harus punya tujuan yang jelas. Kedepannya kamu mau kayak gimana? Supaya kuat dan kamu bisa ngelakuin hal tersebut gitu loh, dan kamu bisa mencapai hal tersebut. Jadi intinya kamu tuh harus benar-benar punya tujuan yang jelas. Mulai dari sekarang kalian harus punya tujuan nih. Jangan kok mau masih kelas 7, papa mama masih ada, santai aja. Jangan biasain seperti itu. Biasain kalian udah punya tujuan. Kalian mau dapat nilai berapa? Misalkan matematika mau dapat nilai berapa? Itu tulis. Mau dapat 90, ya udah. Hal yang harus lakuin apa aja? Kalian tulis lagi. Oh, mulai nyicil, mulai belajar dan yang lainnya. Sehingga semuanya itu lengkap Saras. Tapi intinya kamu harus punya tujuan dulu. Kalau kamu nggak punya tujuan, kamu mengalir seperti air, kamu dibawa orang kemanapun kamu oke. Dan itu it's not good. Kamu masuk ke ini kan kalian masih SMP nih ya, belum SMA. SMA yang namanya tongkrongan. Kak Abi termasuk anak yang bandel, jadi kombinasi antara bandel dan baik ya. Jadi nongkrong juga nongkrong, tapi nggak nongkrong juga, ya bisa. Itu kalau kalian udah SMA, kalau hidup kalian seperti air, kalian nggak punya tujuan, itu ya namanya diajak, sini yuk. Itu gampang banget teman-teman. Jadi you need to be careful. Apa di luar sana tuh nggak seindah nggak seindah dunia My Little Pony teman-teman. Beda dunianya. Di sana tuh keras dulu di luar sana. Kalau teman-teman nggak punya tujuan, kayak yang tadi Saras bilang nih, gimana biar nggak males dan motivasi diri sendiri. Kalian harus punya tujuan, kalian harus jelas gitu. Kalian mau jadi apa? Kalian mau dapat nilai apa aja? Kalian mau dapat nilai berapa aja? Itu kalian harus jelas. Udah pasti kalau misalkan tujuannya udah jelas, itu udah pasti. Abis itu kalian harus munculin hal-hal yang harus diperhatiin. Misalkan kayak mau dapat nilai matematika bagus, ya jangan nulis rumus doang, tapi latihan soal. Kalian mau punya hidup yang sehat, ya jangan olahraga doang, tapi atur makannya. Masa makan tiap hari makan ayam KFC? Kan nggak mungkin dong. Ya, jadi gitu Saras. Yang paling penting adalah kamu harus punya tujuan dulu. Kalau kamu nggak punya tujuan, kamu hidup seperti air, itu susah. Dan mumpung kalian masih muda nih, itu bagus banget kalau kalian udah tahu tujuan hidup kalian itu seperti apa. Seperti itu Saras. Semoga menjawab ya Saras ya. Please, kalian masih muda punya tujuan ya. Jangan kayak misalnya tanya moto hidup mengalir seperti air. Ya itu bagus di kata-kata doang, tapi di kehidupan nyata nggak sama sekali teman-teman. Harus punya tujuan. Mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau masuk polisi, mau masuk apapun, harus punya tujuan. Jangan sampai nggak punya tujuan. Karena kalau nggak punya tujuan teman-teman, udah kombang-ambing ke sini, ke sini, ke sini. Hidupnya jadi kurang ada tujuannya dan hidupnya ya gitu-gitu aja teman-teman, nggak akan berkembang. Semoga menjawab ya Saras ya. Punya tujuan, jangan lupa punya goals. Ada lagi? Minum dulu ya guys. Ada lagi teman-teman? Pokoknya santai aja kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi tapi takut nanya di sini atau pengen yang benar-benar nanya ke Kak Abi, itu ada nomor ada IG. Tenang, Kak Abi bukan orang yang kesepian, Kak Abi udah punya pacar kok. Tenang aja, jadi nggak bakal minta kalian tolong chat aku. Nggak bakal. Tapi kalau kalian pengen tanya sesuatu, Kak Abi benar-benar bakal jawab, benar-benar bakal mencoba untuk membantu kalian. Seperti itu teman-teman. Silakan Olaf kalau misalkan ada sesuatu. Ada lagi kah? Mungkin kalau ada pertanyaan yang nggak bisa di sini, mungkin bisa langsung di DM ke Kak Abinya ya. Boleh banget. Oke. Sampailah kita kepada penghujung sharing kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sharing hari ini dapat bermanfaat untuk masa yang akan datang. Saya Olaf selaku moderator undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kayla dan Atar.
Terima kasih Olaf dan Kak Abi. Kayla, gimana podcastnya tadi? Wah, seru banget sih, Tar. Keren banget ya, Kak Abi. Saya jadi terinspirasi untuk menjadi sebuah pemimpin suatu saat nanti. Emang kamu maunya jadi pemimpin apa? Pengennya jadi pemimpin suatu perusahaan apa? Wah, keren tuh Kayla. Semoga cita-citamu tercapai ya. Aku juga pengen jadi pemimpin. Aku pengen jadi ketua suatu organisasi sosial. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih sudah mengikuti acara Kawah Kepemimpinan ini. Dan sampai jumpa di acara Bela Negara besok. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Bu Kiki.